Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau temanya? Tetek, tekun, tekan. Tetek, tekun, tekan. Tetek itu teguh ya, nek bahasa Indonesia. Ya. Tidak goyah. Tidak goyah. Oke, itu tema yang hari ini terutama untuk Gen Z sama Gen Alpha jadi problem banget itu. Karena teguh itu iki sing ora ana gula sing ndi, sing nganggo gula sing ndi. Iki sing gak gula. Ah ya wis. Tak dadi wong Sunda nek ngombe teh ora nggo gula. Ternyata luwih enak nek teh rasa teh ketok nek ana gak nggo gula. Jadi kita mulai sedikit dari awal. Tantangan kita hari ini tuh untuk teguh itu dekat dengan istiqomah juga ya. Karena istiqomah itu juga tegak, menegakkan. Jadi bukan terus sajek, bukan. Jadi istiqomah itu garis terus menarik garis lurus terus menerus dengan Allah. Bisa bentuknya bisa berbeda-beda. Itu jauharnya, aratnya kalau istilah anu. Substansinya itu istiqomah itu substansial, ambil aja substansial. Anda mendekat kepada Allah. Bentuk pendekatannya bisa berbeda-beda tapi tidak pernah berhenti mendekat. Kayak itu pegangan pertama ya. Jadi enggak terus wiridan, terus kadang-kadang orang bisa bosan wiridan. Bisa nanti di variasi dengan yang lain tapi tetap arahnya tetap mendekat, bukan mengganti dengan yang tidak mendekat. Oke, itu tentang istiqamah, tentang teguh. Tapi sekarang kita mau bahas bagaimana istiqamah atau meneguhkan pendirian di peradaban yang semua serba instan. Ini sekarang semua serba instan. Bahkan tadi saya barusan ngobrol sama Gus Mus sama Kiai Ahmad Tohari. Kebiasaan kita menulis hanya pendek. Kan kita karena kesukaan menulis status dan lain sebagainya itu kan pendek-pendek ya. Kemampuan untuk mengungkapkan pikiran berhalaman-halaman itu menjadi sangat terbatas. Padahal pikiran kita hanya untuk sampai pada simpulan. Proses berpikirnya kayak hilang. Nah, padahal yang namanya teguh, tetek tadi, itu pasti punya akar yang kuat, akar berpikir yang kuat, akar keyakinan yang kuat. Dan itu nggak mungkin menghasilkan ungkapan-ungkapan pendek lain. Saya mau coba perbandingkan ini dengan istilah dulu quote-quote atau hikmah tertentu yang memang pendek. Tapi karena dia mengungkap rahasia terdalam realitas yang nggak mungkin dibahasakan kecuali bahasa simbolik. Banyak hadis-hadis misalnya, itu kan pendek-pendek. Hadis-hadis yang bukan hukum ya, bukan hadis hukum. Tapi hadis-hadis tentang hikmah, itu pendek-pendek. Tapi begitu Anda baca, itu Anda membuka ruang yang luas. Nah, sekarang kan pendek itu dalam arti malah sempit artinya. Itu yang menyebabkan kita menyempit pikiran kita. Itu yang pertama. Kedua, temanya berubah-ubah. Tema selalu berubah-ubah. Sehingga kita nggak punya cekelan, nggak punya pegangan kuat untuk saya mau apa. Orang bergeser-geser fokusnya setiap waktu. Anda bisa lihat hidup Anda sendiri. Bergeser, berubah-ubah terus nggak fokusnya. Dan itu efek cara berpikir medsos hari ini. Kita
tidak belajar, bahkan di kampus pun sekarang tidak diajar dari mana pengetahuan yang kita pahami hari ini dan bagaimana prosesnya sampai dengan sekarang. Kita hanya tahu sesuatu. Saya kasih contoh begini. Karena ini aku baru ngomong ateisme juga ya. Nanti saya singgung sedikit bahwa banyak wacana yang mengacaukan kita nanti dalam peradaban sekarang itu. Plato mengatakan bahwa manusia itu punya yang namanya jiwa, soul, apapun namanya ya. Plato, berkembang. Tapi kan nanti kita lihat berkembang. Kita tarik sampai dengan dunia ide Aristoteles. Ini kan nggak diajarkan Anda. Itu masih punya itu, walaupun Aristoteles itu masih menyebut Tuhan itu agak di luar, jauh di sana. Kita tarik sampai dengan René Descartes, itu termasuk filsuf Perancis abad pertengahan. Dia sudah menurunkan tensi soul menjadi mind. Mind itu sering dikatakan pikiran, tapi lebih ke batin. Jadi batini sudah menghilangkan sisi soul atau roh. Tarik lagi ke sini. Setelah René Descartes meloncat sampai ke Freud, Sigmund Freud dengan psikologinya itu menyebut conscience. Kesadaran itu conscience. Yang itu nanti ada ego dan super ego dan lain sebagainya. Tapi sudah menurunkan. Dia nggak ngomong lagi adanya roh, adanya soul. Mundur lagi setelah itu nggak lagi ngomong tentang conscience, behavior, laku. Semakin ke fisik, semakin ke hal-hal yang bisa diindera. Yang kita tangkap sekarang, kalau Anda mahasiswa, meneliti tingkah laku masyarakat, behavioral. Anda lupa filosofinya bahwa ini filosofi yang sudah memotong manusia dari kemanusiaan yang punya roh. Nah, sekarang kita tarik sekarang. Itu nyebar dan Anda tidak sadar terinstal. Karena pendidikan kita nyuwun sewu hampir copy paste dari apa yang berkembang di Eropa dan Amerika. Sehingga orang Islam pun semakin menjadi tidak Islami. Termasuk saya mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Karena kita itu punya banyak turut khasanah klasik yang membahas banyak soal. Tapi tidak pernah diajarkan. Tidak pernah disebarkan. Sehingga yang kita kenali itu yang dari barat. Apa meneh Jawa, Islamnya semakin kecuali di pendekatan behavioral ya, pendekatan tingkah laku, itu di pemikirannya udah rancu, bukan cuma di Indonesia toh, di Timur Tengah, di banyak negara. Karena ada keterpotongan warisan intelektual dari zaman ke zaman. Padahal psikologi Islam, kalau ngomong psikologinya toh ya, itu banyak dari Ibnu Sina, dari Ghazali, dari macam-macam, itu banyak banget. Tapi Anda nggak diajari itu. Bahkan dunia psikologi tidak mengarah ke sana, tapi yang diajari Freud, Jung, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi itu yang sebenarnya kalau kita ngomong, yang tampak permukaan, yang hari ini tampak di permukaan, di medsos yang berubah-ubah, kalau Anda tarik mundur, itu ada pemikiran-pemikiran semacam itu. Yang mendasari pendapat seseorang. Oke, ini satu sisi. Nah, Anda akan tetap itu kalau, jadi benar, kalau Anda punya pijakan yang kuat, akar yang kuat. Kalau enggak, dari waktu ke waktu Anda akan kayak layangan pedot, gampang diumbang-ambing. Jadi kita enggak ngomong tekun dulu ya.
Untuk tetek itu Anda harus punya fondasi yang kuat. Dan fondasi itu dibangun dengan pikiran, dengan hati yang benar-benar terbuka. Syukur. Syukur itu terbuka loh. Syukur gak matur nuwun loh. Lawannya syukur itu kufur. Kufur itu nutup. Konteksnya apa? Kufur, ini agak meloncat sedikit. Kufur itu Anda menutup dari semua realitas yang diberikan Allah. Syukur itu Anda terbuka, apapun realitas itu. Open mind. Open mind bukan dalam pengertian yang pakai jargon di Eropa Amerika. Wah, pikiran terbuka kemudian mau LGBTQ dan macam-macam itu. Bukan. Open mind itu artinya menerima kehadiran Tuhan secara terbuka, apapun bentuknya. Baik itu nanti berupa Anda suka, Anda duka dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksudkan di sini kita harus mulai membangun wacana yang kuat supaya kita berdiri tegak di atas landasan yang kuat. Dan saya kira sejauh pembacaan saya, apa yang ingin dilakukan Cak Nun atau Mbah Nun itu mencari fondasi yang kuat. Dan fondasi itu berupa kalau pakai bahasa ilmu kalam jauhar ya katakan, substansi yang kuat, bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi Anda punya substansi yang memegang substansi yang sudah kuat. Karena itu ini seperti misalnya saya agak loncat-loncat nanti kita simpulkan di akhir. Iqbal itu mengatakan begini, kalau tidak ada Imam Ghazali, ini juga yang Anda yang nggak tahu nama-nama ini juga Anda catat saja dulu lah. Imam Ghazali itu banyak dikritik orang, wah karena Imam Ghazali Islam mundur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Iqbal seorang pemikir progresif dari Pakistan dan itu dianggap filsuf abad 19 yang menonjol dari dunia Islam dan dia pemikiran Iqbal harus Anda catat, itu menginspirasi ulama-ulama di Iran yang melahirkan Republik Islam Iran. Salah satu penginspirasi itu Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal mengatakan, kalau tidak ada Imam Ghazali, maka filsafat Islam menjadi filsafat Helenis, Yunani. Karena banyak menyerap dari Yunani, kehilangan epistemologi. Oke? Sekarang lebih parah lagi. Cak Nun mencoba membangun epistemologi baru tentang Islam tanpa terlalu tidak didikte oleh pemikiran-pemikiran dari Eropa, Amerika yang secara epistemologis beda. Itu harus dibangun kembali. Tapi itu nggak banyak dilakukan oleh umat. Itu pertama. Jadi saya beri contoh begini. Ini kalau ini mulai dari kekacauan bahasa ya. Ini di banyak tempat sering saya ungkapkan. Ilmiah, scientific dikacaukan. Padahal ilm itu beda dengan sains. Jadi Anda kan ketika ngomong wah ini ilmiah berarti scientific. Enggak. Dalam konsep Islam, yang namanya ilmu itu bukan hal yang dohir, tapi dohir dan batin. Itu secara sederhana. Sains sejak abad pencerahan, karena mulai orang tadi secara psikologi begitu, secara filsafat mulai hanya mengarah ke pemikiran yang jasadi, maka yang dianggap saintifik itu sesuatu yang bisa diindra, bisa diukur. Dengan ukuran-ukuran yang lebih mendekati ke indrawi. Itu bedanya sains dengan ilm. Ibnu Arabi mengatakan, ilm itu tinggi banget tempatnya. Karena Allah sendiri disebut alim. Lah, artinya ilm itu lebih, kalau bagi Allah itu kebenaran. Kalau bagi kita sesuatu yang lebih mendekati kepada kebenaran secara holistik, secara menyeluruh. Bukan secara parsial seperti sekarang. Nah,
kalau kita lihat dari sisi ini sebenarnya, untuk tetek itu tadi, kita harus belajar ulang tentang, kalau bahasa epistemologi Islam, tentang dasar-dasar keislaman kita. Harus belajar lagi. Anda harus lebih banyak membaca. Kalau enggak, Anda gampang dikacaukan. Kemarin misalnya, yang sempat saya bahas, ini untuk dasarnya ya. Sempat saya bahas di suluk malaman yang kemarin itu. Orang mulai mengatakan bahwa sekarang banyak orang percaya itu. Kesadaran itu otak. Dan itu neuroscience mengatakan kalau otak mati, kesadaran manusia hilang. Artinya orang hilang sebagai manusia. Dia hanya casing saja. Oke? Kalau Anda tidak punya dasar untuk tetek tadi, Anda akan mengatakan, yo. Kenapa? Karena Anda nggak punya dasar itu. Bahan itu beredar di banyak medsos. Wah, menurut neuroscience, kalau otak berhenti maka orang itu kehilangan kesadaran. Oke, kita pegang dulu. Set. Ini baru nggak? Enggak. Tadi saya singgung sedikit René Descartes. Itu filsuf Perancis abad pertengahan. Dia mengatakan ergito ergo sum. Ergito ergo sum itu artinya saya berpikir maka saya ada. Jadi ada being itu karena Anda berpikir. Berpikir itu di mana? Orang kemudian di otak. Pusat kesadaran itu otak. Oke, itu kalau Anda memakai pendekatan fisik. Ada yang makan motor. Padahal dalam konsep Islam, sebelum itu, kalau Anda baca Nexus itu Harari yang terbaru, itu dia mengatakan bahwa besok AI itu karena AI itu punya kecerdasan, dia bisa memerintah dirinya sendiri. Kalau nuklir nggak bisa, itu ciptaan manusia, tapi nggak bisa memerintah dirinya sendiri untuk meledak. Tapi kalau AI, dia bisa pada suatu saat nanti tanpa perintah manusia melakukan tindakan secara otonom. Pertanyaan kita, kalau Anda coba baca tok, Anda, mungkin begitu ya. Anda tidak bertanya, apa asumsi Harari sehingga mengatakan sampai pada kesimpulan itu. Asumsinya, karena otak adalah pusat kesadaran. AI adalah copy paste otak. Maka ketika AI berkembang begitu rupa, dia punya kesadaran. Itu nggak pernah ada bahas. Orang bahas, wah Harari hebat kan. Dipanggil di apa namanya, walaupun ini masih perdebatan, di PBB dia kasih tentang apa namanya, tentang hal itu. Kemudian kita ngomong lagi, ini masih saya singgung Harari. Harari mengatakan bahwa besok, bahkan sekarang sudah bisa, AI, semua kitab-kitab itu Anda masukkan AI, Anda input ke sana, Anda nggak perlu ulama. Anda tanya ke AI, akan muncul kitab Sitah masukkan. Jadi dari kitab madhab itu bahkan bukan cuma 4 madhab, semua madhab yang ada termasuk Syiah, termasuk potongan-potongan, masukkan semua. Nanti kalau Anda tanya, Anda akan muncul. Jadi, tapi ada satu hal yang lemah di situ, yang nggak dibahas. Kayak itu memang akan membantu, tapi punya dua sisi kelemahan yang sangat vital. Pertama, AI tidak bisa membaca latar belakang pemikiran yang lahir dari ulama-ulama itu. Di masa apa, karena apa. Sehingga menganggap itu sebagai satu kesimpulan. Padahal kesimpulan itu tetap, kalau dalam hukum Islam, tetap dalam secara ada relatif. Ada ilat kalau istilah di fikih. Pertama itu. Kedua, AI
tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan jawaban yang dibutuhkan karena dia nggak tahu konteks kita bertanya. Konteks zaman di mana jawaban itu kita minta. Sehingga dia akan jawab secara ya general kayak Anda ensiklopedia saja. Tapi itu akan membantu kalau yang ini. Yang tadi yang AI itu otonom itu masih problematik karena asumsinya, dasar pemikirannya, epistemologinya mengatakan otak itu kesadaran manusia. Sekarang saya mau ngomong supaya ini juga memberi, karena ini banyak sekarang tentang hal semacam ini di medsos. Kayak dalam Islam itu ada dua perumpamaan yang sering saya pakai, perumpamaan satu komputer, yang kedua ini Imam Ghazali mengatakan roh itu ibarat kuda, ibarat penunggang, tubuh itu ibarat kuda, fisik kita itu ibarat kuda, tunggangan kita. Tapi iki rada ado sithik ora apa ya? Gini. Mas, tubuh itu yang buat siapa? Allah. Oke. Ruh yang memberi siapa? Oke. Anda diberi modal tubuh, diberi modal ruh. Oke? Dua ya. Di dalam ruh itu ada kalau Imam Ghazali ada satu lingkaran, ada 4 itu. Ruh itu sendiri, gulub, nafs, sama akal. Itu di dalam. Sekarang pertanyaan saya. Modal itu akan menghasilkan sintetis baru enggak? Fisik Anda, roh Anda. Kira-kira akan menghasilkan sintetis baru enggak? Anda diberi fisik, Anda ditaruhkan di tempat tertentu, Jawa, Sumatera, manalah kan, lingkungan tertentu, kemudian Anda diberi ruh, akan muncul katakanlah entitas baru enggak? Atau muncul satu unsur baru enggak? Unsur baru itulah yang disebut aku, nafs. Bukan nafsu loh, nafs diri. Itu yang dipertanggungjawab, besok diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau fisik enggak, itu Allah yang memberi. Roh itu Allah yang memberi. Modal kan sing ngeki Gusti Allah. Tapi bagaimana itu kita dialektikan, itu yang akan besok menghadap Allah. Hasil dialektika itu. Nah, di titik itu kita perlu landasan kuat sehingga mampu menghasilkan pribadi yang kuat, sehingga mampu tetek kalau. Dan untuk itu harus banyak belajar. Sungguh, apalagi sekarang. Dengan banyak sekali anak muda Indonesia yang karena model, karena apa, tiba-tiba menjadi kayak tren. Sok kafir, sok nganu itu kayak tren. Bayangkan orang yang asalnya beragama dengan sentuhan sedikit Anda kacau. Kenapa ada angin sedikit aja goyang itu? Banyak orang yang goyang karena tidak punya landasan berdiri yang kuat. Saya lanjutkan sedikit sebelum saya akhiri ben ora kesuwen. Kalau saya umpamakan supaya jelas juga. Otak itu apa? Chip. Penyimpan semua memori dari interaksi Anda dengan lingkungan. Oke? Chip. Kalau chip itu mati, komputer itu mati enggak? Komputernya mati enggak? Ora. Wong listrike ijek. Ya? Masih hidup, masih ada hayat. Itu yang hilang dari pemikiran sekarang. Hayat. Kalau hayat itu kalau sekarang kayak listrik. Itu nanti berhubungan, tapi saya nggak coba kapan-kapan. Itu berhubungan dengan roh. Hayat itu. Hidup. Itu tidak ada hubungannya dengan otak. Komputer itu baru mati kalau listriknya dicabut. Ya? Satu.
Chip itu bisa mengarahkan diri Anda sendiri nggak? Kalau nggak ada orang lain, nggak ada orang, kalau nggak ada satu, nggak ada drivernya. Driver itu kan pengendali kan? Oke, driver itu akan berfungsi, itu kalau kita nanti potong-potong wes gini, komputer itu bisa operasional sendiri kalau nggak ada orang yang mengoperasionalkan apa enggak? Nggak bisa tuh. Lah otak Anda ini, otak macam-macam ini ada yang mengoperasikan, yaitu roh Anda 4 bagian. Karena itu hari ini kita ma'ian dengan semangat Cak Nun seperti itu sangat penting karena lebih ke rohanian, kecuali yang dohir. Karena begini, ini saya tutup dengan 2 ungkapan. Hari ini itu kayak Syekh Juha. Orang mencari kunci yang hilang di gudang gelap, tapi mencarinya di alun-alun. Kenapa? Karena alun-alun terang. Mencari hal yang hilang di tempat gelap, di tempat yang terang. Nggak akan ketemu sampai mati Anda. Kedua, ini ungkapan dari seorang yang berasal dari tasawuf, tapi kemudian sudah berkembang jadi ungkapan Cina dari Zen Buddhism. Anda gampang menemukan perahu ketika perahu itu disembunyikan di sebuah palung. Berarti palung ya. Palung laut. Gampang ketemu perahunya kalau perahu disembunyikan di palung. Tapi bagaimana Anda menemukan palung itu kalau palung itu disembunyikan di perahu? Bagaimana Anda menemukan palung kalau palung itu disembunyikan di perahu? Paham? Anda nggak akan ketemu kalau Anda melihat dari itu karena roh Anda itu bersembunyi. Tadi kalau ada komputer, Anda gampang harus ada operator kan gitu kan? Ada manusia yang mengoperasikan. Oke? Tapi kalau Anda operatornya ada di dalam. Roh itu kan ada menyatu dengan jasad. Bagaimana Anda mencari? Apakah Anda mencari yang dari yang tempat yang terang? Nggak bisa. Anda harus masuk ke dalam diri itu untuk menemukan sopo aku sehingga Anda punya paling nggak mulai titik awal untuk menemukan sopo aku sehingga punya tetek untuk menjadi diri sendiri dan kuat punya pegangan yang kuat dan dasar yang kuat. Mungkin itu mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.